Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk Kak Bagas. Saya duduk izin ya Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ya gitu lah Pak. Sedikit agak ngantuk dikit. Agak ngantuk ya? Agak Agak ngantuk. Tapi saya senang kamu tetap datang tepat waktu hari ini. Ya, sebelum kita mulai pertemuan kita, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. baik, boleh kok Pak. Oke, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, Kak Bagas. Sebelumnya Kak Bagas sudah pernah ikut sesi konseling belum ya? Waktu itu pernah sih Pak. Pernah. Iya, sekali waktu itu. Sekali. Tapi mungkin di sini saya akan kembali menjelaskan ya, sesi konseling ini kita memiliki asas-asas Kak. Nah, di mana asas-asas itu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana itu semua informasi yang Kakak ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Oke, gimana? Yang pertama udah paham? Alhamdulillah paham. Ya, yang kedua ada asas kesukarelaan Kak. Jadi kakaknya menceritakan semua masalah kakak yang kakak alami, yang kakak rasakan, ya, dengan sepenuh hati, ya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari saya, ya. Yang ketiga, di situ ada asas alih tangan Kak, di mana ketika saya kira masalah kakaknya ini udah terlalu berat nih, udah terus saya tidak bisa menangani, akan saya alihkan kepada psikolog yang lebih berpengalaman dan sudah ranah mereka gitu Kak ya. Gimana? Sudah paham? Paham Pak. Oke. Oke Kak Bagas. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius tentang kebiasaan kamu yang akhir-akhir ini sering nggak masuk kelas ya? Apa betul? Iya Kak. Saya juga udah dengar dari wali kelas kalau Kakak mau bantu saya soal itu. Oh iya, betul ya. Kak Bagas di sini bukan buat nyalahin kamu, tapi buat bantu kamu ngerti kenapa kebiasaan itu terjadi dan gimana caranya pelan-pelan bisa diubah. Semua yang kita omongin di sini rahasia dan kamu boleh cerita apa saja tanpa takut dihakimi. Gimana, setuju? Setuju Pak. Ya. Setuju. Nah, jadi sesi kita pada kali ini sekitar 45 menitan ya. Nanti di akhir bakal kita simpulkan hasilnya bareng-bareng. Gimana? Siap? Kita lanjut? Siap Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai saya mau mastiin dulu kamu tahu kenapa kita pakai pendekatan ini. Nah, jadi di dalam konseling ini kita bakal bahas hubungan antara pikiran, perasaan dan tindakan kamu, perilaku kamu ya. Kadang yang bikin kita bertindak salah tuh bukan karena niat ya, tapi karena pikiran otomatis yang muncul tanpa sadar. Gimana? Oh, baik Kak. Jadi kayak apa yang saya pikirin bisa ngaruh ke cara yang saya bertindak gitu ya Pak? Oh iya betul ya. Jadi yang semua yang kakak pikirin itu bakal berpengaruh kepada tindakan kakak, ya perilaku kakak, ya cepet banget. Nah kita bakal saya bakal bantu kamu untuk ubah pola pikir itu supaya bisa bantu ubah perilaku kamu juga. Ya gimana? Jadi siap masuk ke inti pembahasan? Siapa? Ya. Nah jadi kita itu di sini bakal pakai teknik konseling CBT, di mana CBT ini untuk merestrukturasi kognitif kakak ya. Jadi untuk meriset ulang cara berpikir kakak ya, dari yang negatif jadi yang ke lebih positif. Nah, coba Kak Bagas sekarang ceritain deh, biasanya kenapa sih Kak Bagas ini nggak masuk sekolah, nggak masuk kelas? Kadang saya bangun kesiangan Kak, soalnya suka main HP sampai malam. Kalau udah kesiangan, saya mikir mending gak usah masuk aja, takut dimarahin guru, malu juga sama temen gitu. Oh, malu sama teman juga ya? Iya. Nah, jadi waktu itu ketika kamu udah telat, udah bangun kesiangan, jadi pikiran otomatis kamu adalah, oh lebih baik nggak usah datang daripada dimarahin sama dosen gitu ya? Iya Pak, gitu. Daripada karena kan ada dosen kan ada yang ngarahin kalau misalnya telat nggak boleh masuk. Nah, saya pikiran ke situ Pak. Oh oke. Nah sekarang
saya mau tanya, nah setelah kamu nggak masuk, gimana perasaan kamu? Awalnya lega, tapi malamnya nyesel soalnya jadi ketinggalan pelajaran dan makin susah ngejar tugas. Nah, itu yang kita sebut dampak sekunder ya kak ya. Perasaan lega sesaat ketika kakaknya udah nggak masuk kelas, ninggalin kelas karena takut dimarahin, kakaknya lega ya. Tapi perasaan lega itu hanya sesaat kak. Nah, nanti bakal muncul penyesalan setelahnya. Nah, itu yang kakak alami ya. Nah, kak, sekarang kita analisis bareng ya. Menurut kamu, pikiran yang kamu rasain yang kayak kamu omongin tadi, lebih baik nggak datang daripada terlambat karena takut dimarahin, itu realistis apa enggak? Kalau dipikir sekarang sih nggak juga sih kak, karena kalau nggak datang malah makin ketinggalan. Ya. Lebih baik saya datang aja deh walaupun terlambat. Nah, bagus. Sekarang kak, kamu bikin pikiran baru yang bisa gantiin pikiran lama itu ya. Ya pak. Kalimat apa yang bisa kamu bilang ke diri sendiri kalau misalnya kamu bangun kesiangan? Mungkin lebih baik terlambat tapi masuk daripada nggak datang sama sekali. Nah, keren banget. Coba ucapin lagi yuk sekarang yuk pakai suara yang lebih yakin. Oke baik ya pak, saya ulangin lagi. Nggak apa-apa datang terlambat, yang penting tetap datang dan belajar. Ya, bagus. Nah, itu dia pikiran baru ini. Nanti kamu tulis juga ya di catatan kita. Tapi sebelumnya saya mau bantu kamu latihannya pakai lewat catatan pikiran ya. Nah, jadi coba sekarang kita bakal pakai catatan pikiran. Contohnya begini. Nanti kamu catat telat bangun jam 7 padahal sekolahnya jam 7.30. Nah, jadi pikiran otomatisnya itu, wah udah telat, mending nggak usah masuk. Nah, terus perasaannya itu cemas, takut, malu. Nah, terus pikiran yang baru yang muncul itu masih sempet kok, lebih baik datang daripada bolos gitu ya. Nah, tindakan barunya nanti kakak itu mandinya lebih cepat, sarapan seadanya, dan tetap berangkat sekolah. Nah, oke, gimana? Udah ngerti belum? Oke, saya coba ya Pak ntar. Ya, coba. Gimana? Misalnya situasinya gimana? Situasinya telat bangun jam 7 pada jam 7.30 gitu kan. Iya, itu kan yang saya jelasin tadi. Coba yang versi kamunya gimana? Coba kamu contohin. Misalnya hari Senin kemarin saya main HP sampai jam 1 malam. Jadi bangun jam 7 lebih awal. Jadi pikiran otomatis, udah siang nanti pasti kena marah, mending gak usah datang. Itu pikiran yang otomatis saya. Perasaan takut, malas deg-degan. Nah, pikiran baru, gak apa-apa telat, yang penting saya tetap datang dan tanggung jawab. Nah, ini pikiran yang baru yang harusnya diubah, Pak. Ya. Tindakan baru, saya langsung mandi dan tetap ke sekolah meskipun pertama udah lewat. Ya. Nah, bagus banget Bagas ya. Itu contoh nyata dari restrukturasi pikiran ya. Dari yang tadinya pikirannya udah siang nanti pasti kena marah, mending gak usah datang. Nah, jadi pikiran barunya nggak apa-apa telat, yang penting saya tetap datang dan bertanggung jawab ya. Ya, tindakan barunya yang muncul, saya langsung mandi ketika bangun kesiangan dan tetap ke sekolah meskipun jam pertama udah lewat. Begitu ya Kak ya? Iya Kak. Nah, bagus banget Kak Bagas, itu contoh nyata dari restrukturasi pikiran. Nah, nanti kamu isi minimal 3-4 catatan pikiran kayak gini selama seminggu. Tiap kali kamu ngerasa pengen bolos, isi aja tabelnya ya. Ya, nanti hasilnya akan saya kasih ke kamu. Di akhir minggu kamu lihat perubahan perasaan kamu, apakah kamu merasa lebih ringan, lebih percaya diri, atau masih cemas ya. Wah iya Kak, kayaknya menarik juga, jadi saya bisa tahu pikiran saya berubah atau enggak. Ya betul banget ya. Jadi bagian paling penting dalam CBT ini adalah kamu belajar jadi pengamat pikiran kamu sendiri. Jadi bukan cuma bereaksi, tapi sadar dan memilih pikiran yang lebih sehat ya. Oke, mulai hari ini sampai minggu depan,
saya mau kamu praktikkan kalimat positif itu. Kalau kamu bangun telat atau malas, langsung ucapin ke diri sendiri, saya tetap berangkat, saya tetap datang karena saya tanggung jawab atas masa depan saya, ya. Dan tulis semua refleksinya di jurnal catatan itu. Saya bakal bantu review minggu depan. Gimana, siap? Siap Kak, saya bakal usahain disiplin walaupun mungkin awalnya berat. Ya, yang penting mulai dulu Kak Bagas, nanti pelan-pelan jadi kebiasaan baru dan saya yakin kamu pasti bisa. Oke, sebelum kita akhiri, gimana perasaan kamu setelah ngobrol hari ini? Jujur Kak, saya jadi lebih paham kenapa saya sering bolos. Ternyata bukan cuma soal malas, tapi karena pikiran saya sendiri yang salah. Sekarang saya jadi semangat buat cara berpikir itu. Jadi saya kayak kembali lagi ke mindset ya Pak. Ya, cara berpikir ya. Cara berpikir kalau bisa bagus, ya insya Allah kesuksesan datang pada dirinya. Ya, oke. Jadi itu progres besar ya Kak ya. Saya bangga sama kamu bisa refleksi kayak gitu. Minggu depan kita bahas jurnal kamu yang catatan kamu itu ya. Dan kita lihat sejauh mana perubahan kamu. Gimana? Siap Kak, makasih banyak udah bantuin saya selama ini. Ya, ya jadi nanti mulai ke depannya seminggu ke depan kamu tulis catatan jurnal reflektif ya. Keseharian kamu, pikiran negatifnya apa, pikiran positifnya apa. Nah, jadi kamu tulis itu secara terus-menerus supaya diri kamu lebih berkembang ya. Ya Pak. Jadi Kak Bagas perlu ingat perubahan itu proses, pelan-pelan tapi konsisten pasti bisa. Yuk sekarang karena sesi kita udah berakhir, kita tutup dengan doa bersama. Ayo berdoa mulai. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya Kak ya. Semangat terus dan jangan lupa jurnal reflektifnya, catatan pikirannya, kesehariannya dicatat ya, kayak yang udah dicontohin tadi ya. Oke, terakhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih ya Pak. Nah, nanti saya buat jurnal reflektif deh Pak. Ya. Si Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.